Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang berbahagia para tamu hadirin, tamu undangan, yang berbahagia juga Mas Yusril. Bahagia Mas Yusril? Masya Allah. Kayaknya tadi deg-degan, sekarang udah plong. Masya Allah, tabarakallah. Di sini alhamdulillah bisa kita berkumpul bersama, ada dari keluarga Pak D saya, Pak D Bambang, ya, dan keluarga dari pengantin perempuan. Alhamdulillah, mungkin kalau dari keluarga Pak D Bambang ini datangnya semuanya dari jauh ya, dari beda planet. Kalau terkenal Bekasi itu planet, ya, planet Bekasi. Kalau di antara orang Jakarta, planet Bekasi gitu. Jadi alhamdulillah udah datang dan berkumpul sekalian menghadiri acara pernikahan ini yang mulia, begitupun juga silaturahim. Alhamdulillah kita semua mengucapkan selamat kepada Mas Yusril dan kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya diminta untuk tausiah, saya diminta oleh Mas Yusril, tausiahnya ini untuk Gen Z. Kemungkinan teman-temannya hadir untuk motivasi biar mereka segera nikah juga. Ya, itu kemungkinan betul Mas Yusril. Oh betul, Masya Allah. Jadi kayaknya teman-temannya yang ada di belakang di situ. Pernikahan, ya alhamdulillah, sekarang ini Mas Yusril udah menyempurnakan setengah agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi, falyattaqillah fi nisfil akhar." Artinya seorang hamba kalau udah nikah itu udah menyempurnakan setengahnya. Maka yang belum menikah segera menikah biar sempurna agamanya. Ya, kemudian setelah yang lain maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yaqulullah, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengajak ya untuk seluruh pemuda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa nih yang buat para pemuda yang udah mampu maka segeralah bernikah. Kalau tidak mampu maka alaihi bisawm, puasa. Kemudian tujuannya orang menikah ini apa? Ya, kalau saya tanya nih kepada Mas Yusuf, tujuannya nikahnya untuk apa? Nyari ketenangan, betul? Biar istiqrar. Disinilah ayat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Tujuannya untuk litaskunu ilaiha, mencari ketenangan dan juga saling menyayangi. Alhamdulillah nih sekarang beliau berbahagia dan juga semua mungkin di sini semua rata-rata pengantin, ya, tapi ada yang pengantin lama, pengantin baru. Ya, pasti pas awal-awal nikah bahagianya masya Allah luar biasa. Ya, tapi coba kalau kita menanya pengantin lama, apakah kehidupannya semua bahagia atau ada istilahnya ada garamnya, ya, ada pahitnya, itu pasti ada. Jadi sekarang bahagia, ya semoga bahagia terus sampai akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi ingat, manusia ini tidak ada yang sempurna. Ya, kita nih laki-laki nggak sempurna, perempuan pun tidak sempurna. Maka kita harus memahami seorang perempuan. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa perempuan ini bagian tulang rusuk yang di atas, yang paling atas ini bisa paling bengkok. Sehingga Nabi menjelaskan, kalau engkau mau meluruskannya maka engkau telah mematahkannya. Artinya apa? Kita menjalani sesuai, dan kita harus sabar menghadapi istri. Ya, menghadapi istri yang harus benar-benar dengan sabar, dengan ikhlas, dengan sayang. Kita juga tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, dan dalam Islam memaklumi
bagaimana sifat perempuan, sehingga Nabi SAW bilang, jadi seorang perempuan ini dalam Islam sudah dijelaskan, mereka ini agamanya berkurang, akalnya berkurang. Maksudnya di sini bukan mengurangi, tetapi justru memaklumi bahwa mengasih tahu kepada para laki-laki perempuan ini banyak kekurangannya. Maka kita bersabarlah bermuamalah kepada istri. Kita kalau melihat dalam rumah tangga Nabi SAW, apakah dalam rumah tangga Nabi SAW tidak pernah ada masalah? Ada masalah, tapi bagaimana Nabi SAW sabar menghadapi para istri-istrinya. Pernah nggak Mas Yusril mendengar cerita bahwa pernah kejadian di rumah Nabi ini piring pecah? Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Di rumahnya didatangin tamu-tamu. Kemudian salah satu istrinya, Ummu Salamah, yang mengantarkan hidangan untuk tamu-tamu. Bayangkan ini kalau kita yang menghadapi hal seperti itu. Kita di rumah, didatangin ada tamu-tamu, kemudian ada istri kita ini yang menjatuhkan atau melempar piring hidangan ini yang diantar oleh Ummu Salamah, yaitu istri juga, istrinya Nabi. Saat Aisyah radhiyallahu anha memecahkan dan melemparkan piring ini, Nabi SAW tidak memarahnya. Itu kalau kita mungkin udah marah ya, mungkin kalau kita udah mengusir, udah kamu pergi aja ke rumah orang tua. Tapi Nabi SAW menghadapinya dengan sabar. Apa yang Nabi lakukan? Hanya menginformasikan kepada para tamu yang hadir, qarat ummukum, artinya Aisyah sedang cemburu. Itulah bagaimana Nabi SAW menghadapi sabar kepada istri-istri. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat ridwanullahi alaihi tentang bagaimana akhlaknya Nabi. Terkenal Nabi SAW bersama sahabatnya akhlaknya mulia. Tapi sesungguhnya kalau kita mau mengetahui akhlak dan perilaku laki-laki itu bagaimana, tanya sama istrinya. Karena kalau 24 jam hidup sama istri, ya pasti istri akan tahu bagaimana sih sesungguhnya akhlaknya seorang suami ini. Apa jawabannya Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Artinya akhlaknya Nabi ini seperti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran bersama istrinya atau bersama para sahabat. Ini saya dikasih waktu berapa menit ya, soalnya takut kepanjangan dan pasti buru-buru. Berapa? 1 menit. 1 menit ini buat muqaddimah udah selesai. Baik. Jadi nasihat saya ini untuk Mas Yusril, yang Mas Yusril ini kebetulan sepupu saya juga. Ya, dan nasihat saya ini, saya tidak bisa panjang-panjang di sini, tapi berbanyaklah belajar tentang bagaimana membuat istri bahagia, dan juga begitu kepada istrinya. Safwatul Aulia, ya, Masya Allah, nama-nama ini bagus. Kalau kita melihat nama Safwatul Aulia, kalau aulia semua tahu ya, seperti aulia Allah, kekasih Allah. Tapi Safwatul Aulia itu yang terbaik dari pilihan Allah. Ya, semoga nama ini menjadi doa. Dan juga Masya Allah, Yusril Alauddin. Alauddin ini kalau dalam bahasa Arab artinya ala, tinggi, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nasihat saya sering belajar untuk bagaimana kita bisa menanam dalam rumah tangga ini agar penuh dengan takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintah kepada kita orang-orang yang beriman, ya wahai orang-orang yang beriman, hindarilah, jauhinlah keluargamu dan keturunanmu dari api neraka. Bagaimana caranya menjauhin keluarga kita dari api neraka? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, allimuhum wa addibuhum, artinya ajak istri belajar. Ya, kalaupun kita tidak berilmu, kita tidak punya ilmu, ajakinlah kajian-kajian, ikutin kajian rutin, ya mungkin majelis ta'lim seperti seminggu sekali, ya agar rumah tangga ini selalu insyaallah sawat sakinah wa mawaddah wa rahmah. Mungkin itu aja.
yang dari saya doakan juga sekali lagi untuk Mas Yusril, semoga rumah tangganya bahagia terus di dunia dan akhirat. Semoga yang kalian udah berkumpul di dunia ini, di akhirat juga di surganya Allah berkumpul. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih yang kami hormati. Mari Bapak Ibu kita doakan pengantin kita di hari ini. Mudah-mudahan dengan doanya kita Allah kabulkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم بارك لعريسينا، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وسعادة يا رب العالمين. اللهم وصب عليهما الخير صبا صبا. اللهم وأبعد عنهما الكد كدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم يا رب لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تجمع بين العريسين في خير وفي حب ومودة وسكينة يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.